Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai dan sebelum kita mulai masuk ke tanya jawab, hari ini kita akan bicara topik mengenai ya ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit karena Om Rio ini sebenarnya adalah senior di dunia teknologi. Beliau sudah Wuluh, sangat lama. Jadi kita wush, akan enggak pertanyaannya lah, kita enggak. akan berbagi sharing soal pengalaman deh, pengalaman Hmm. programming. Terus yang pertanyaan kedua kita akan tanya mengenai pengalaman hijrah dari teknikal dan mungkin ada tips-tips juga yang mungkin nanti di sharing sama Om Hmm. Rio. Dan Ya. ketiga kita akan sedikit ngobrol soal seduh kopi. Jadi ini topik yang menarik sekali. Ya, ya, So ya. sebelum kita mulai kita akan kenalan dulu Om Rio. Boleh memperkenalkan diri ke teman-teman yang sudah gabung sekarang. Mungkin juga Ya. bisa cerita sedikit domisili dan ya, cerita masa lalu pengalaman di dunia teknologi. Silakan. Waduh, apa ya ceritanya? Ya, oke, nama saya Rio Garta, nama panjangnya cukup panjang, udahlah kenal panggil nama Rio Garta aja dah. Namanya agak susah. Nah, Rio Garta aja banyak yang salah ngetik tuh. Entah namanya jadi Rio Gatra, Rio macam-macam. Nama saya betul tertulis itu Rio Garta. Nah, saya memang kuliah di komputer, bekerjanya juga sampai sekarang di komputer juga, sekitaran komputer, khususnya di dunia programming. Nah, walaupun sekarang udah sedikit meninggalkan dunia programming ya, lebih kepada nyuruh orang buat program daripada membuat program ya sekarang. Eh, Lalu tadi Om Peter juga udah bilang sekarang saya kegiatannya juga punya kedai kopi, tapi itu nggak ada hubungannya sama dunia programming sebetulnya. Ada, karena POS-nya saya buat sendiri, itu aja sebetulnya. Ais. Nggak ada lagi tuh, kayaknya apa yang mau diceritain lagi ya? Mendingan mendingan Om Peter aja mau tanya apa gitu. Cek lah, Ah, kayak kayak iya. kayak bisa jawab aja ya. Kalau bisa jawab sih juga. Ya, tentu kita akan dengar cerita pengalaman lah, karena kan saya juga sudah lihat seduh kopinya kayak gimana, tapi wah teknologi, passion lama di dunia teknologi akhirnya diimplementasi juga ke bisnis kan lebih asik sebenarnya kayak gitu. Ya, Iya. nggak susah itu, bukan hal yang susah kok kayak gitu. Justru itu Bukan. asiknya di situ. Ya pasti bakal nggak susah sih kalau kita sudah cinta dunia teknologi, buka bisnis, akhirnya teknologinya kita bawa ke bisnis juga. Iya, Asik kan betul. jadinya. Sebetulnya sih eh waktu buka pertama itu jujur belum ada pikiran buat apa-apa, udah buka buka namanya juga bikin bikin kedai kopi kan. Tapi di Hmm. hari pertama, hari kedua itu kami dapat pelajaran, salah ngitung lah, kembalian salah dan sebagainya ya, namanya udah mulai banyak pengunjung, akhirnya sih, iya kenapa nggak pakai POS ya? Kan bisa buat POS begitu. Terus ada buat POS dalam 2-3 hari selesai, udah gitu aja. Asik. Itulah itu dia. Saya juga kalau kayaknya punya bisnis tuh tak pakai framework yang biasa saya pakai deh. Kapan lagi mau implementasikan kayak gitu-gitu asik lah. Ya, betul seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Jadi diskusi kita selama 45 menit ke depan dan saya Hmm. juga tetap menanti teman-teman untuk bertanya di kolom komentar. Nah, ini sekarang sudah ada gabung 9 orang. Selamat Hmm. gabung teman-teman. Jangan lupa nanti sembari saya berdiskusi karena ini cuma 3 pertanyaan. Saya berharap teman-teman juga ikut gabung dan ikut bertanya. Siapa tahu bisa dapat sesuatu pelajaran dari Om Rio malam hari ini. Ya, ya. Nah, Mudah-mudahan. saya tunggu ya. Jangan lupa. Ini udah 11 nih sekarang. Wow, oke, mantap. Oke. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah gimana pengalaman programming? Karena soalnya banyak dari lingkungan sepantaran Om Rio itu yang bilang bahwa Om Rio katanya nggak suka pakai framework. Ini Ini itu banyak sekali pakai framework. Gimana tuh ceritanya? ini Kenapa? ini topik ngeri-ngeri sedap nih sebetulnya begini nih. Karena bicara menggunakan framework atau enggak tuh zaman sekarang malah seperti agama gitu bicaranya. Ya betul, Iya, iya kan, betul kan? Jadi ada betul yang sekali. benar-benar oh harus pakai framework, enggak harus pakai framework. Jadi kayak agama gitulah ceritanya. Karena sebetulnya begini, dulu dulu sekali saya pernah pertama belajar PHP sekitar tahun 2005, 2004, 2005 mungkin ya, 2005 itu malah PHP-nya saya tertarik karena PHP itu dekat sekali dengan bahasa C, Hmm. bahasa yang populer dan saya suka gitu, apa style programming itu kan. Dan yang terutama lagi di zaman itu saya sedang mencari bagaimana membuat sesuatu di web. Saya waktu itu sama sekali nggak tahu programming di web itu seperti apa, dan ketika mengenal PHP, wah menarik ini gitu loh. Ini bisa membuat sesuatu di web, di online gitu ya. Zaman itu kan boleh dibilang agak susah, zaman-zaman itu masih belum seperti sekarang ini ya. Jadi ya itu saya belajar sampai beli domain sendiri,
beli segala macam. Tujuannya satu, untuk membuat web gitu. Nah, di situ saya belajar tuh PHP dari dasar, dan dulu dokumentasinya sangat minim. Akhirnya juga belajar ya dari situs-situs luar lah belajar. Dari situlah saya gabung ke apa tuh, Milis PHP itu ya. Yang Milis sekarang dipimpin sama Om Peter ini lah. Gitu. Yang sebelumnya berarti mungkin PHPUG atau Ah, PHP PHPUG, betul, PHPUG. PHPUG ya. PHPUG. Waktu itu siapa aja? Banyak lah dulu teman-teman saya itu banyak belajar di sana ya, tukar-tukar menukar ilmu lah gitu. Di zaman itu namanya framework itu sesuatu yang masih asing. Jadi PHP sendiri punya PHP Peer ya, Peer PHP ya. Itu udah framework sendiri tuh. Di zaman itu mungkin framework yang paling terkenal Zen kayaknya. Yang dibawa sama siapa tuh namanya? Aduh, lupa siapa namanya. Om Hmm, oh, siapa Bun namanya Bun yang bawa itu, yang bawa Zen itu? Om Rama, Om Rama. Ah iya, Rama ya, sama Rama itu. Dulu kan Bapak Zen Indonesia lah itu. Ya dulu menggunakan Zen. Dan saya nggak tertarik sama sekali, jujur saya nggak tertarik sama sekali untuk pakai Zen. Walaupun beberapa kali ikutan ikutan sama Rama itu, ayo itu Zen Zen, ya udah lihat aja, nggak tertarik, nggak tahu kenapa saya nggak tertarik gitu. Nah, kenapa saya nggak tertarik sama framework ini, bukan masalah yang tadi agama itu, tapi bagi saya framework itu kan kerangka kerja. Artinya eh, kalau kita membuat sebuah proyek menggunakan bahasa pemrograman apapun, kerangka kerja itu memang harus ada. Nah, kerangka kerja ini kan nggak perlu harus framework. Yang framework ada ini ya, kita kan bisa membuat framework sendiri sebetulnya, begitu kan, gitu loh. Hanya kan ada orang-orang baik di dunia ini yang sudah membuatkan sebuah framework yang tinggal pakai gitu loh. Sementara saya di zaman itu ya saya mendingan buat framework sendiri gitu kalau perlu gitu ya. Dan sekarang kalau bekerjanya sendiri bagi saya juga nggak terlalu banyak butuh framework gitu. Kecuali ketika kita buat tim besar, aplikasi besar, nah baru framework itu dibutuhkan. Terserah sebetulnya mau pakai framework apa aja gitu. Artinya nggak wajib sebetulnya menggunakan framework kayak sekarang ada CI, Laravel. Sebetulnya bukan hal yang wajib. Kita bisa buat framework sendiri atau menggunakan yang ada gitu. Jadi nggak perlu dipertentangkan antara pakai atau enggak gitu. Yang penting tujuannya itu sama sebetulnya kan. Seperti itu. Kenapa saya nggak suka framework? Lebih utama karena saya malas belajar lagi, itu aja. Ya Iya kan? sih, memang mungkin karena kita kalau bikin frame, kita bikin aplikasi dengan akhirnya kita bikin struktur, akhirnya kita akan kenal persis dengan barang yang kita bikin sendiri ya. Mungkin Betul, kita sudah betul. tahu komponennya. Oh, ini untuk Ya, helper apa database, ini untuk ya, helper apa betul. gitu. Betul. Framework itu memang memang dibuat kayak framework yang ada modern sekarang itu kan memang dibuat MVC ya. Jadi memang diatur sedemikian rupa sehingga orang seragam gitu. Itu tujuannya kan seperti itu gitu loh. Asal tujuannya tercapai, mau pakai framework atau enggak framework kan sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Gitu. Bagi saya Kita juga gitu. bisa mengikuti konsep kita ya. Maksudnya kita akan bikin, sebenarnya juga kita akan seolah-olah akan bikin framework sendiri ya, begitu kan? Mm-mm, Yang mm-mm. yang kita sudah kenal persis ya. Betul. Iya. Oh, iya. Berarti di zaman tahun 2005 itu PHP masih versi 3 ya, 2 atau 3 ya, kurang lebih. Tiga. Saya baru kenalnya pas tiga. Singkat saya dulu tiga. Heeh. Masih awal-awal karena seingat saya juga tahun-tahun itu kayaknya PHP juga baru masuk di Indonesia ya. Baru Baru masuk ke mungkin Indonesia. ya baru dikenal ya. Iya, baru dikenal. Baru Oke. dikenal. Nah, itu makanya dokumentasi PHP ya modalnya. Oh, putus ya. Ada intermittent. Teman-teman tolong komen apakah saya atau Om Rio nih yang putus. Kelihatannya Om Rio nih. Kalau internet saya mati. Nah, ini sekarang kita mau tanya-tanya lagi nih. Kan Om Rio nih sekarang sudah ada tadinya di lingkungan teknikal gitu sudah lama, terus akhirnya sekarang udah mulai mikir dari teknikal mau ke bisnis. Nah, ini bagaimana ceritanya? Mungkin ini panjang pasti nih ceritanya dan kita pingin tahu karena menarik nih ceritanya. Gimana tuh ceritanya Om Rio? Sebetulnya nggak ada rencana sampai ke sana. Ini karena saya di tahun 2012 itu kena penyakit mahnya cukup parah, lalu sembuh. Setelah sembuh, lalu saya tidak boleh minum kopi, dan saya tetap bersikeras ingin minum kopi. Bagaimana caranya supaya minum kopi tetap
tidak mengganggu mah. Disitulah akhirnya saya belajar sampai akhirnya mikir, iya buka kedai kopi aja sekalian ya, begitu sih sebetulnya. Intinya begitu kok, cepet kok ceritanya. Cepet walaupun bertahun-tahun ya, itu ringkasannya begitu. Gitu. Nah, apa yang ditemukan nih dari dua lingkungan yang berbeda seperti ini, akhirnya ketemu apa nih jadinya? Ketemunya ujung-ujungnya duit sih. Ya, ujung-ujungnya duit. Persamaannya ya gitu ya, Sama. persamaannya. Duanya menghasilkan uang begitu aja. Gitu. Dua-duanya menghasilkan uang. Tapi Duanya mungkin menghasilkan uang. ada yang berbeda nggak misalnya? Oke, sama-sama bisa menghasilkan cuan. Tetapi kalau bicara mengenai lingkungannya, challenge-nya itu apa yang berbeda nih sekarang di dua lingkungan yang ini, di teknikal dan di bisnis? Tentunya kalau di zaman teknikal kata dalam profesi saya sebagai programmer, sistem analis dan sebagainya, tentunya pergaulannya jauh lebih lebih apa sih dibilang lebih sempit ya daripada ketika saya membuka kedai kopi. Kedai kopi itu saya bergaul dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang kenal komputer, ada yang enggak, ada yang kenal kopi, ada yang enggak, macam-macam gitu. Berbagai latar belakang budaya juga lebih banyak lah. Artinya teman dengan membuka kedai kopi itu dalam setahun lebih banyak daripada saya di komputer dalam sekian tahun begitu. Seperti itu sih. Oke, oke, oke. Wow, iya sih ya memang. Nah, jadi kalau misalnya kita langsung ke kesimpulan, kira-kira saran dari Om Rio untuk teman-teman yang di dunia IT terhadap hal yang Om Rio sudah alami ini itu gimana? Apakah mereka juga direkomendasikan untuk melakukan yang sama atau mungkin ada tips dan triknya? Enggak sih, saya nggak akan menyarankan untuk melakukan yang sama. Ini masalah passion. Jadi bisa aja ada pula kan orang sebetulnya terjerumus masuk ke dalam komputer karena memang nggak ada lagi passion yang bisa dia lakukan. Artinya belum menemukan mungkin ya, belum menemukan. Bisa aja dia sebetulnya senang olahraga, tapi orang tuanya minta dia sekolah, akhirnya sekolah kepaksa di komputer, akhirnya menjalani hidupnya di dunia komputer, padahal dia passionnya di olahraga. Mungkin di saat tertentu ntar dia akhirnya menemukan kayaknya passion di olahraga lalu dia bisa menerapkan ilmu komputernya di olahraga. Kalau saya kebetulan gara-gara mah itu, jadi saya suka kopi gitu kan. Nah, setelah suka kopi ya saya hubungkanlah sama komputer dengan cara membuat POS itu aja, nggak ada yang lebih gitu sebetulnya. Oke, tapi kan di technical terus sekarang di dunia kopi apakah berarti Om Rio juga harus belajar dunia kopi lagi? Seperti itu. Iya pastinya, karena yang saya bilang tadi, saya kan dari tahun 2012 kena mah, saya cukup panjang tuh perjalanan belajar kopi hingga membuka Seduh Kopi tahun 2016. Gitu. Itu ada pelajaran belajar membuat kopi lah dari situ. Nah, setelah membuat kopi, alat-alat kopi di rumah banyak, untuk apa ya? Ya udah saya buka kedai kopi aja gitu. Dengan pengalaman I see, saya I see. belajar itu gitu. Tapi saya nggak Baik. meninggalkan komputer kok. Sekarang masih. Sekarang masih Masih. masih. Sekarang saya malah mimpin tim pakai Laravel. Sesuatu hal yang dulu saya nggak pernah mau pakai framework. Sekarang saya pakai framework. Ini membuktikan bahwa yang saya bilang tadi sebenarnya lebih kepada saya malas aja sebetulnya belajar framework. Karena di setiap framework kan punya cara masing-masing ya. Gitu. Sementara kalau kita bicara PHP, orang yang bisa PHP belum tentu bisa langsung pakai Laravel, pakai CI, pakai apa YI segala macam kan, betul nggak Om? Nggak langsung bisa kan, pasti harus belajar dulu gimana caranya meletakkan di controller dan sebagainya. Gitu. Oke. Kalau gitu sekarang juga kalau misalnya memang masih ada passion untuk mengerjakan aplikasi-aplikasi kayak gitu, berarti gimana perspektifnya Om Rio terhadap PHP? Mungkin sekarang juga ada bahasa programming yang lain, terus Hmm. juga setahu saya juga Om Rio sangat aktif di dunia operating sistemnya kayak kurang lebih ya di Linux gitu. Nah itu menurut Ya, pandangan Om Rio gitu gimana? sepertinya sampai beberapa tahun ke depan kalau kita bicara PHP itu tetap akan digunakan walaupun mungkin tidak menjadi bahasa utama yang terbanyak digunakan ya. Tapi tetap dia main lah di sekitar mungkin kalau kita bicara di web mungkin main di angka 123 gitulah ya mungkin ya. Karena tetap saingan PHP sekarang apa sih? Paling .NET, ya kan? Banyak orang bilang misalnya sekarang pakai Python gitu. Saya lihat entah saya yang kurang pergaulan atau gimana. Sepertinya juga Python terbatas penggunanya
Katakan yang paling ngetop sekarang Python itu, apa sih proyek aplikasi ERP itu namanya apa ya? Ada O-nya banyak ya. Udu. Nah, Udah. Udu itu kan pakai Python ya, kalau nggak salah ya. Ya. Oh. Python. Nah, selebihnya kayaknya saya belum lihat tuh yang pakai Python gitu ya. Yang terkenal kayaknya cuma Udu aja, atau saya kurang update nggak tahu juga ya. Tapi saya lihat cuma Udu gitu. Eh, jadi tetap mainnya antara PHP sama .NET, PHP sama .NET, dan saya pikir PHP mungkin jauh lebih banyak digunakan, artinya dia bisa yang memainkan PHP itu dari orang yang mohon maaf anggarannya pas-pasan hingga anggarannya besar, bisa main dua-duanya kan. Kalau .NET kan kita nggak bicara bajakan ya. Kalau .NET kan nggak bisa bermain di situ, di orang yang anggarannya pas-pasan. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara market mungkin pandangan Om Rio PHP sebenarnya juga masih cerah ya untuk kedepannya. Cerah sekali. Dan itu sudah saya perkirakan sebetulnya sejak dulu. Jadi sebetulnya kayak saya banyak nerangin ke orang mengenai PHP. PHP itu kan lemahnya nggak bisa on the fly dulu ya. Jadi mungkin tahun 2000 2006 itu permasalahan utama PHP nggak bisa on the fly, sehingga ketika ada tawaran bisa nggak buat POS misalnya gitu, bisa nggak buat POS pakai PHP, pikirannya cuman apa iya ya POS caranya harus submit, loading, keluar harga, kan kayak seperti apa gitu ya. Nah itu kan bisa terjawab setelah teknologi JavaScript semakin bagus, ada framework JavaScript kayak apa sekarang jQuery atau apa beberapa yang sekarang udah baru, saya nggak hafal namanya ya. Itu kan membuat kelemahan PHP dalam hal on the fly itu jadi bagus gitu, jadi hilang gitu. Artinya mereka bisa kerjasama antara JavaScript dan framework JavaScript-nya, antara PHP dan database-nya juga, begitu sih. Oke, wah menarik ya teman-teman. Nah, saya masih nunggu loh pertanyaan teman-teman. Mana nih nggak ada yang nanya nih. Ada 9 sih orang yang lagi nonton. Ya, ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bicara teknikal, tapi kita juga pingin bicara bisnis. Nah, sekarang apa rekomendasi Om Rio kalau misalnya ada programmer yang juga sebenarnya punya passion yang mirip-mirip dengan Om Rio. Misalnya saya ada teknikal nih, tapi saya juga pingin nyebrang ke bisnis, tetapi saya pingin mengcombine duanya. Nah, itu rekomendasi terbaiknya buat mereka itu seperti apa? Rekomendasinya cuma bisa, itu aja. Jadi sama seperti orang mau terjun menjadi programmer, harus bisa buat program. Nggak bisa orang yang, kan sekarang mohon maaf ya, banyak orang ngaku-ngaku bisa program, padahal cuma bisa install WordPress. Seperti itu kan ya. Ngakunya programmer, hanya ternyata cuma bisa install WordPress dan pluginnya. Atau nginstal apa ya, zaman itu tuh apa ya, kayak semacam CMS gitulah ya sama pluginnya, Joomla segala macam lah gitu. Nah, banyak loh Om, orang-orang ngaku saya programmer web, saya programmer, tapi cuma bisa begitu ternyata gitu. Nah, itu belum programmer menurut saya gitu. Sama seperti dia misalnya mau buka kopi, kayak saya sekarang buka kopi. Kalau dia cuma bisa, mohon maaf, cuma bisa buat kopi di rumah pakai kopi saset, mendingan nggak usah. Tanggung gitu ya. Om. Ya, kecuali kalau dia mau jadi Starling ya. Starling kopi saset Iya. memang. Itu nggak apa-apa, itu kan hal yang halal juga gitu. Hanya kalau mau buka Iya. kedai kopi, hanya bisa bikin kopi di rumah pakai Starling, terus berharap gampang itu bikin beli alatnya, untuknya mendingan nggak usah karena itu nggak akan lama usianya begitu. Berarti Sama itu seperti teman-teman. sama seperti programmer kan, aku bisa programmer tapi ternyata cuman bisa nginstal WordPress dan pluginnya, nggak akan lama jadi programmer, ya kan. Yes. Nah ini ada pertanyaan dari Huhu Fajri. Thank you ya Huhu untuk pertanyaannya. Ada tip dan trik nggak supaya bisa keluar jenuh dari programming? Dari jenuhnya programming. Tips triknya Ada tips dan trik supaya banyak. bisa keluar dari jenuhnya programming. Kalau itu kayaknya selera masing-masing ya. Tapi secara umum kalau saya main game. Kalau udah Oke. jenuh sama programming, main game terus kadang suka berhayal. Misalnya gini, main game gitu ya. Ini kayaknya kalau dibuat bisa nih, logikanya begini. Itu termasuk melatih. Termasuk saya suka bermain catur gitu. Ya dalam hal game juga ya. Kalau saya begitu caranya ketika jenuh dalam programming gitu. Kadang-kala kalau ketika jenuh itu jangan dipaksain, ntar malah error nggak karuan. Pengalamanku begitu Iya. ya. Kalau udah mentok, ini errornya kenapa? Udah tutup aja dah, main game dulu atau ngapain kayak ya. Ntar tiba-tiba celing. Oh iya errornya di situ gitu. Ketemu tuh biasanya tuh gitu. Nah, Oke. tapi Berarti saya juga setiap orang punya beda-beda. caranya ya masing-masing. Berarti saya fotografi juga mungkin gitu kali ya.
Nah, menghilangkan termasuk kejenuhan fotografi. programming. Saya salah satu orang yang suka fotografi dan dulu cukup aktif di fotografer.net zaman itu ya. Hmm. Itu salah satu hal yang menyenangkan juga gitu ketika udah rumit dengan programan, keluar bawa kamera seperti Om apa namanya? Om lakukan sekarang itu tuh jalan-jalan pulang kantor ya, foto-foto ya, Om Peter. Iya. Nah, itu suatu hal yang menyenangkan. Hanya sekarang permasalahannya, dulu saya rajin bawa kamera kemana-mana, tapi semenjak HP semakin canggih, kameraku jadi males sekarang bawa kamera-kamera. Kayaknya kok HP sekarang enak ya, walaupun kalau dibandingkan sama kamera ketika mencetak besar itu akan beda ya, gitu Iya hasilnya. memang kamera-kamera handphone sekarang udah tambah Iya, gile bener resolusinya. iya, canggih-canggih sekali. Am, iya nyaris sudah ngalahin kamera yang beneran kamera sih. Tapi Betul. it's okay. Heeh. Karena seninya sih. Jadi saya karena masalah seninya. Kalau cuman Iya, instan foto gitu kayaknya nggak asik gitu. Jadi kayaknya kalau ada seru-seru yang di setting-setting gitu. iya, Itu memang doang sih. betul seperti itu. Betul. I see. Ya oke, masih ada nggak teman-teman yang lain yang mau nanya? Saya masih tunggu, kita masih ada waktu untuk diskusi-diskusi. Kita belajar Hmm, banyak dari Om Rio karena Om ya. Rio sekarang, wah ada teknikal sekarang ke. Nah kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini adalah mengenai tips. Nah ini kita sekarang sudah bicara teknikal, kita juga akan ngomongin soal bisnis ala seduh kopi. Ini gimana ceritanya untuk memulai? Karena ini sebenarnya mindsetnya beda banget nih. Nah Om Rio memulainya dengan cara yang seperti apa? Memulainya tentu dari belajar kopi, sama sebetulnya sih nggak ada tips apa-apa sih sebetulnya. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu mendiang Bob Hasan. Bob Hasan itu waktu itu saya ikut apa namanya semacam kayak apa ya, istilah bukan workshop sih. Jadi Bob Hasan itu ngasih nasihat aja gitu di teman saya dan teman-teman di kantor itu ya. Bob Hasan waktu itu saya tanya ke Bob Hasan, Pak Om Bob katanya, kalau misalnya mau buka usaha itu tipsnya apa yang paling penting katanya. Dia seperti dalam bukunya, dia langsung bilang aja, nggak usah banyak mikir gitu loh. Wah, kan kayaknya suatu hal yang abstrak gitu ya, nggak usah banyak mikir. Sementara orang lain kalau buka bisnis kan dihitung lah, untungnya berapa, risikonya gimana sekarang. Dia bilang nggak usah banyak mikir, buka aja. Terus saya bilang, tapi Om kan nggak kayak gitu Om, harus sekarang gini, kamu kalau buka usaha, emang kalau rugi pasti mikir kan? Iya. Emang kalau untung nggak mikir juga? Gitu. Mikir juga. Nah terus kenapa harus dipikirin katanya? Orang kan kadang mau buka usaha takut rugi, takut nggak buka-buka katanya. Padahal mau untung mau rugi kan kamu mikir juga. Nah, kalau untung mikirnya gimana supaya untungnya bertahan kemudian gitu. Kalau rugi jelas-jelasan gimana caranya bisa berbalik jadi untung kan gitu kan. Semua mikir kok katanya. Ngapain harus dipikir di awal gitu. Nah, itu sepertinya menginspirasi saya di tahun-tahun kedepannya gitu dalam membuka bisnis juga begitu. Anda nggak terlalu banyak mikir. Malah sebetulnya saya malah menyesal agak sedikit banyak mikir di awal itu karena dulu saya sudah mau membuka tahun 2015 hanya ketika mau menetapkan lokasi itu saya jadi banyak mikir bagus nggak ya lokasinya bagus nggak ya giliran udah iya lokasinya udah disewa orang udah beberapa kali seperti itu gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau bicara passion di teknikalnya kan masih ada. Sekarang juga passion di bisnis ada. Nah, sekarang gimana Om Rio cara ngebagi waktunya nih? Nah, ngebagi waktunya di awal karena memang saya pas membuka seduh kopi itu saya memang pertama sedang tidak ada proyek IT sama sekali. Jadi saya memang fokus 100% di buka kedai. Buka kedai, lalu saya mulai berpikiran untuk cari pegawai, menjadi barista segala macam. Akhirnya saya latih ada saya melatih beberapa orang barista zaman itu hingga sekarang juga saya masih melatih kalau ada yang pegawai baru. Nah, setelah itu berjalan begitu aja. Sekarang saya udah jarang di kedai karena lebih banyak barista-barista saya yang di kedai gitu. Jadi Oh, oke. memang Jadi bisnisnya udah jalan gitu ya? udah jalan gitu aja ya. Saya nggak selalu setiap hari ke kedai, cuman ya lagi-lagi pakai teknologi. Saya mengandalkan media komunikasi seperti Telegram untuk komunikasi sama mereka gitu. Ah, iya ini plusnya nih sudah. Iya, iya, iya benar. Ya, itulah manfaatnya ya Ya, kita kenal teknologi ya kita bisa manfaatkan hal-hal yang kita tahu ini untuk ya, kontrol, untuk berarti laporan keuangan pun sudah nggak perlu dikontrol ya udah bisa lihat dari aplikasi ya, mungkin ya sekarang. ada aplikasi seperti itu. Ada beberapa hal yang
kalau zaman dulu mungkin kan saya harus datang ke kedai, harus lihat ngitung uang segala macam. Kalau sekarang udah laporin di ini, saya lihat ada betul 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 betul. Oke, laporan udah gitu. Itu aja sebetulnya. Itulah salah satu hal teknologi yang sebetulnya sederhana, hanya mungkin nggak semua orang melakukan hal itu gitu. Seperti itu. Oke. Wow, kalau bisa dikepoin kira-kira planning Om Rio untuk setahun ini, tahun depan, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kurang lebih kayak gimana nih sekarang? Bisnis Seduk Kopinya tetap jalan, bisnis IT-nya mungkin tetap jalan untuk 1 atau 5 tahun ke depan ini. Gitu. Wah, jalan bareng gitu ya. Wah, mantep Ya, dah. jalan bareng. Ya, karena Sip. kemungkinan saya bulan ini kembali ngantor. Kembali kantor? Ya, Kembali nggak apa-apa. ngantor, ya. Gitu. Ya, saya juga udah ngantor nih sekarang. Dari semenjak kantor yang sekarang, ngantor Ya. melulu saya. Enggak, karena saya terakhir ngantor itu masuk 2015. Semenjak 2015 saya sama sekali bukan orang kantor. Jadi artinya kalau jalanin proyek ya proyek aja, saya nggak ngantor. Kalau tahun ini sepertinya saya akan ngantor bulan ini. Gitu. Nah, tinggal Yes, menunggu kabar mantap. aja. Oke. Nah, teman-teman yang mungkin dari di daerah Tangerang yang pingin, wah saya pingin kerja nih, ngopi-ngopi di tempat Boleh, seduh boleh, kopi. silakan. Gimana tuh tempatnya? Mungkin teman-teman juga tahu. Di Pasar 8, Om Peter udah pernah ke sana 2 kali Yes, seingat saya, 2 atau 3 kali saya lupa. dua apa tiga. Dan jauh banget tuh Om Peter tuh perjalanannya ke Seduh Kopi, waduh luar biasa. Perjuangannya. Pasar Ulir 8 apa namanya? Pasar Pasar 8 Oh, atau Pasar Pasar 8. 8. Namanya BSD Seduh Kopi. Tangerang. Ada kok di Google Map kalau mau mampir silakan. Tapi Ya, saya nggak tahu di sana ya gitu. Kalau mau ketemu saya janjian dulu aja. yes, ya teman-teman ya, kalau kalian mau ke sana, saya udah 2 kali, 2 atau 3 kali ke sono ngopi Iya, di sono. iya betul. Dari Enak dari pokoknya apa? kopinya, antik-antik Ah, kopinya. dari Om Peter awal nggak suka kopi tuh, sekarang jadi suka kopi. Iya deh sekarang saya jadi, aduh, gara-gara sedih kopi nih sekarang saya jadi suka kopi. Heeh. Aduh, seleranya juga udah bukan selera sasetan sekarang. Udah Iya, mantap mantap ya. selera nih. Heeh. Kayaknya yang kopi pakai mentega kemarin tuh seru. Bulletproof. Ya, Masih terngiang-ngiang. ya. Oke, baik. Kita sudah di akhir pertanyaan kita dan ini dari teman-teman nggak ada yang nanya ini pada ada 10 orang. Bingung Oke, kali kita mau mungkin nanya apa? Mas bingung mau nanya apa. Padahal ini adalah kesempatan yang baik loh buat teman-teman. Kalau memang teman-teman juga punya cita-cita tetap passion di technical, tapi passion juga di bisnis. Dua-dua ternyata sama punya persamaan kata Om Rio. Dua-dua menghasilkan duit. Iya, UUD. Ujung-ujungnya duit ya. Oke. Hmm. Kita akan di akhir sesi kita dan mungkin Om Rio mau coba kita simpulkan topik kita dan mungkin bisa jadi untuk saran dan rekomendasi buat teman-teman terkait topik kita hari ini. Silakan Om Rio. Ya, mungkin untuk teman-teman di sini yang masih eh, berkecimpung dalam dunia programming, pesan saya adalah jangan tinggal diam gitu. Artinya programming itu selalu jangankan kita bicara tahun gitu, mungkin bulan ke bulan ada perubahan-perubahan gitu ya. Dan lagi-lagi jangan ini mohon maaf nih kepada programmer-programmer PHP. Ini karena ini kan Om Peter lebih dikenal sebagai di PHP-nya, jadi saya bicara PHP. Saya juga dulunya PHP memang kan. Sekarang PHP itu walaupun bisa jalan di Windows, teman-teman ada baiknya belajar di Linux karena pada dasarnya Linux itu ada lem ya, Linux, Apache, MySQL, PHP MySQL atau MariaDB. Itu jalannya native-nya di Linux. Bukan agak sulit, bisa saja jalan di Windows, tapi secara umum server-server di dunia itu yang menjalankan PHP pasti di bawah Linux. Jadi ya ada baiknya belajar Linux juga, gitu. Bagaimana menginstal server di Linux dari mulai PC aja nggak apa-apa sebetulnya, jadi lebih enak gitu. Karena kalau kalian belajar kayak belajar SAM gitu, XAMPP itu ya, bukan jelek sih, tapi XAMPP nggak bisa dijadikan server produksi, itu aja. Jadi belajar Linux nggak ada ruginya. Yes. Nah itu teman-teman. Nah saran dari Om Rio, jangan lupa belajar Linux juga. Itu ilmu penting banget karena iya benar. Linux itu saya rasa juga akan jadi sangat ya sama mungkin sama kayak PHP nggak akan hilang dalam waktu dekat. Iya, Pasti mereka betul. akan selalu temenan tuh. Iya, harus temenan.
Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin pingin diskusi lebih lanjut, pingin kontak Om Rio, kira-kira bisa kontak kemana? Di Facebook aja. Facebook saya open kok. Siap. Teman-teman silakan search Rio Garta P kalau nggak salah nanti ya Iya, betul. ya di Facebook bisa kontak bisa inbox ya kita bisa kalian bisa diskusi kalau juga kalian pingin tips-tips cara bikin kopi bisnis kopi belajar bikin kopi ya mungkin Boleh, ya boleh, ilmu ya. boleh. Oke baik dengan demikian Il- berakhir il- sudah. ilmu, ya, ilmu kopi open source juga kok. Oh kopi open source. Ya, ilmu kopi open source juga, ya. Oke. Wow, teman-teman, kalau kalian sudah cinta kopi, wah, udah bener dah. Saya juga udah jadi ke lama nggak Ya. nongol bang. Ini siapa nih? Wahyudi Susanto. Iya, Om Rio Wah, habis ya. hilang dari Apa dunia kabar? Enggak sih, nggak hilang sih, di Facebook tetap aktif. cuma jarang jarang aja, tapi ada, eksis. Cuma Ya, ada. silent reader, Om Wahyudi. Lihat aja gitu kebanyakan. Ya. Baik, terima kasih Om Rio untuk sharing-sharing kita Ya, malam hari ini. sama-sama. Yes, semoga teman-teman terinspirasi dan ya kita tetap sama-sama berjuang karena Malming bareng Peter ini adalah program kita untuk memberi inspirasi buat teman-teman, memberi motivasi bahwa ada harapan yang indah buat kita semua. Bahwa di tahun-tahun yang akan datang kita akan tetap survive di dunia teknologi. So, Ya, semoga topik Om Rio hari ini akan memberi inspirasi buat teman-teman. amin. Oke, sebagai Mudah-mudahan. pengumuman teman-teman, program PHP di online Malming bareng Peter ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor dalam hal ini Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Dan sebagai pengumuman, kita akan ketemu di Malming bareng Peter hari Sabtu lusa dengan Om Akbar Herlambang, full stack developer. Kita akan berdiskusi lebih banyak mengenai Laravel Dask. Semoga ini teman-teman bisa dapat ilmu lagi dan kita akan sama-sama belajar. Oke, Om Rio, thank you banget. Ya, Banget terus. Nanti kalau ada waktu, saya mau ke sana lagi. oke. Oke, saya izin pamit ya. Ya, bye. Ya, bye. Ya, terima kasih.